Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2526 Ekaristi yang misterius. Di tempat penguburan para dewa kuno yang remang-remang, langit dipenuhi dengan suara dentuman. Melihat ke langit, Kaisar muda berbaju hitam dan Ye Chen seperti Raja Peri, seperti dewa perang langit dan bumi hancur dalam pertempuran, langit dipenuhi darah dan hujan seperti hujan ringan, dan malam yang gelap adalah diwarnai dengan cerah. Visi kehancuran tercermin satu demi satu. Dalam cahaya kiamat, Yin dan Yang telah ditumbangkan, dan alam semesta telah runtuh. Dapat dilihat bahwa Kaisar Api Penyucian jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun dia juga seorang kaisar muda, meskipun dia memiliki banyak kaisar dan keabadian, dia kalah dari serangan Ye Chen. Itu dibentuk kembali berulang kali, dan dihancurkan oleh Ekaristi lagi dan lagi. Kaisar gadis muda itu masih menyaksikan pertempuran itu, dan semakin dia menonton, semakin dia ketakutan. Ekaristi benar-benar menakutkan. Sambil berbicara, dua orang lagi melangkah ke puncak gunung, juga ditutupi jubah hitam. Mereka adalah putra Kaisar Huang Quan dan Kaisar Belanda. Mereka adalah warisan dari Kaisar Agung, dan mereka juga adalah kaisar muda sejati. Adapun Kaisar Tiansu, saya tidak tahu di mana dia berada. Dan kaisar muda perempuan, yang juga menyandang garis keturunan warisan, adalah Permaisuri Wang Quan. Ada 5 kaisar muda di area terlarang, 4 putra dan 1 putri, mereka semua menciptakan mitos di zaman kuno, dan mereka dielu-elukan sebagai orang paling menjanjikan di zaman itu untuk menjadi kaisar. Sangat disayangkan bahwa setelah berabad-abad, alam semesta telah banyak berubah. Kesombongan zaman kuno mungkin tidak dapat menekan pelaku kejahatan saat ini. Kaisar besar terbagi menjadi kuat dan lemah, dan kaisar muda memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tidak dapat disangkal, memang ganas, kata Kaisar Mingtu dengan sungguh-sungguh. Kupikir lebih baik kita berdua tenang. Kaisar Huang Quan menarik napas dalam-dalam. Jangan takut. Kaisar dunia bawah memiliki mata yang cerah dan semangat juang yang tinggi. Era ini lebih luar biasa dari yang kita bayangkan. Permaisuri Wang Quan berkata dengan santai, saya mendengar bahwa istri dari tubuh suci juga seorang kaisar muda, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan tubuh suci. 2 patung. Kaisar Netherworld tercengang saat mendengar ini. Dengan menekan jalan kaisar, bisakah ada 2 kaisar muda? Kaisar Huang Quan juga terkejut. Itu wanita yang aneh, Permaisuri Wang Quan berbisik. Bahkan tubuh suci mungkin tidak bisa bertarung, ibuku baik, dia sangat menakutkan. Kaisar dunia bawah mendecakkan lidahnya, tidak dapat membayangkan bagaimana ada hal seperti itu yang dapat berdiri berdampingan dengan tubuh suci. Tidak peduli seberapa kuatnya, apakah masih bisa lebih kuat dari Kaisar Tiansu? Kaisar Huang Quan tidak setuju. Permaisuri Wang Quan hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dia belum pernah bertarung sebelumnya, hasilnya tidak pasti. Aku berkata, gadis itu, mengapa dia terlihat begitu akrab? Kaisar Mingtu melihat ke arah puncak gunung tidak jauh dari sana, dan ada seorang wanita yang jatuh, mandi di bawah sinar bulan, dan berdiri dengan anggun. Bukan Bei Sheng. Seperti perifana yang dibuang, keindahannya seperti mimpi dan ilusi, dia bepergian dan berlatih di langit berbintang, dia mendengar tentang tempat kuno di mana para dewa dimakamkan, jadi dia datang untuk melihatnya. Yang paling penting adalah dia yakin bahwa tua dan muda tertentu juga akan datang. Apa yang disebut berburu harta karun hanyalah kedok, dan itu adalah kebenaran untuk datang mencari Ye Chen. Mungkin, Kaisar ke-10 Dacu benar-benar menguasainya. Seperti, itu terlalu mirip, kata Kaisar Huang Quan dengan bingung. Ini tidak seperti, itu persis sama. Kaisar Mingtu juga tidak bisa mengalihkan pandangan dari Chu. Permaisuri Wang Quan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menonton dengan tenang. Merasa seseorang sedang menonton, Bei Sheng tiba-tiba memalingkan matanya ke samping, melihat ke gunung di sini, matanya yang indah juga sedikit menyipit, dia benar-benar tidak bisa melihat melalui ketiga orang ini, hanya mengenal mereka sangat misterius dan menakutkan. Engah. Ketika mereka berempat saling memandang, Kaisar Penyucian berdarah lagi,
dan Ye Chen meninju separuh tubuhnya, dan helai darah yang jatuh seberat gunung. Ketangguhan pria itu sangat mendominasi, dan dia membentuk kembali tubuh dewa secara maksimal. Meskipun dia dikalahkan, kengerian yang membara di mata Kaisar Api Penyucian menjadi semakin membara, dan semangat juangnya membara seperti api. Dia adalah seorang ahli perang, dan dia juga seorang ahli yang menolak untuk mengaku kalah. Kita bisa melawan balik. Ye Chen berdiri dengan santai, pakaiannya sedikit berantakan, dan bahkan tidak ada satu pun bekas luka di tubuhnya. Dia menghancurkan lawan dari awal sampai akhir. Perang. Alih-alih marah, Kaisar Api Penyucian tersenyum, menyapu momentum mengerikan itu, dan menyerang lagi. Kaisar muda di daerah terlarang tidak hanya memiliki kesombongan, tetapi juga memiliki keinginan besar yang telah lama dihargai. Ini adalah kasus Kaisar Api Penyucian. Dia ingin bertarung meskipun dia tahu dia tidak terkalahkan. Salah satunya membutuhkan nirwana. Ye Chen tersenyum, dan menginjak sungai peri, penuh amarah. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah gencatan senjata singkat, pertempuran dimulai lagi, dan dunia yang hancur menjadi kacau lagi. Adapun situasi pertempuran, seperti sebelumnya, perang Ekaristi pasti lebih unggul. Namun, apa yang dia tekan dari Purgatory Emperor bukan hanya darahnya, tetapi juga Dao. Pemahaman tentang Chaos Dao telah secara bertahap diwujudkan dan disempurnakan. Poin ini berada di luar lawan. Mengapa kamu tidak mengatakan itu adalah fisik suci, tetapi itu benar-benar mendominasi langit? Para penonton sangat bersemangat, menyaksikan mitos yang diciptakan oleh Ye Chen sepanjang jalan, dan mereka juga memiliki keyakinan bahwa fisik suci tidak terkalahkan di tingkat yang sama. Kemanapun Anda pergi, Anda memiliki gaya Anda sendiri. Pertempuran berfluktuasi terlalu banyak, dan semua kaisar dan putra surga berkumpul dari segala arah. Melihat Ye Chen bertarung melawan para dewa, mereka menghela nafas dan menghela nafas. Aku tidak tahu, yang lain adalah kaisar muda, apakah dia akan melompat keluar dan memukuli putra ketujuh kita? Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyetnya, jika 5 melawan 1, anak itu akan kalah. Masih ada beberapa. Kui Niu memegang pot anggur besar, dan dia berkata dengan gaya yang agak senior, jika kamu berani bertarung dalam kelompok, kamu telah kehilangan hati Dao. Tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama. Di tengah kebisingan, saya tidak tahu bakat apa, serigala melolong, membawa suasana yang sudah tegang ke klimaks baru. Terlalu banyak orang mengangkat tangan dan berteriak, bersorak untuk Kaisar ke-10 Chu. Tidak ada yang tahu siapa Kaisar dari Api Penyucian, jadi itu di sisi Tuan Muda Ye. Oh, kekuatan pikiran semua makhluk. Kaisar dunia bawah menghela nafas. Kemana perginya hati rakyat, apa yang diharapkan rakyat? Kaisar Huangquan menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, semua orang di dunia seperti ini, sepertinya Ye Chen telah lama dianggap sebagai raja. Yang disebut raja adalah simbol iman. Kaisar muda ini menebak dengan benar. Berapa kali krisis di dunia, ada Ye Chen, yang telah membalikkan keadaan lebih dari satu kali. Nama Ye Chen, di hati dunia, telah lama menjadi benih iman, yang telah mengakar dan tumbuh dengan tahun. Ada bunga bernama iman. Akan mekar dengan bangga. Sepertinya aku telah melihat seorang kaisar. Tiba-tiba, Permaisuri Wangchuan mengucapkan kalimat seperti itu, dan Ye Chen yang mengatakannya. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Ye Chen untuk membuat dunia percaya tanpa syarat, tetapi dia tahu bahwa tubuh suci kuno ini telah memiliki penampilan seorang kaisar. Mungkin dia akan menjadi tubuh suci kuno pertama yang menjadi seorang kaisar dalam sejarah. Dari surga sungguh menentang langit untuk memiliki prestasi seperti itu. Dia telah muncul, Kaisar Huangquan tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Permaisuri Wangchuan dan Kaisar Belanda menutup mata mereka dari kehampaan, tidak lagi tertarik menonton pertempuran. Adapun dia dalam kata-kata Kaisar Huangquan, mereka dapat memahaminya, kali ini mereka datang ke tanah kuno untuk mengubur para dewa karena dia, dan itu juga merupakan misi yang diberikan kepada mereka oleh 5 area terlarang. Timur, kata Kaisar Huangquan, dan dia yang pertama turun gunung. Seperti dia, Permaisuri Wangchuan dan Kaisar Belanda mengikuti tanpa urutan tertentu. Keterampilan tubuh ketiga orang itu misterius, seperti hantu dan hantu. Dunia timur juga ramai dengan orang-orang seperti laut, dan puncaknya penuh dengan sosok semua orang melihat ke atas, menyaksikan pertempuran besar dalam ketiadaan, dan teriakan terhubung menjadi gelombang. Mau kemana? Kaisar Huangquan dan Kaisar Belanda berjalan melewati kerumunan, mendorong satu demi satu,
saling memandang, seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Keluargamu sakit. Kenapa kamu ramai? Mungkin mereka berdua bertindak terlalu kasar, yang menyebabkan banyak pelecehan. Kebakaran besar. Mengenai hal ini, Kaisar Huangquan dan Kaisar Belanda telah mengabaikannya dan masih mencarinya dengan hati-hati, karena kecerobohan mereka, jika tidak, mereka akan dipukuli jika mereka mengutuk. Dan Permaisuri Wangchuan, berdiri di udara, melihat ke bawah dengan mata yang indah, juga mencari setiap inci. Sekelompok semut. Melihat mereka bertiga, seorang pria berjubah hitam di gunung di barat menunjukkan senyum aneh dan menggoda. Ada sangkar sihir rahasia, tetapi kehormatannya tidak bisa dilihat, hanya sebuah sepasang mata seperti lubang hitam, sangat mirip dengan pupil Sueji dalam kondisi batas, pupilnya sulit dilihat di mata. Benar, dia adalah tubuh suci yang misterius. Melihat bentuk matanya, itu termasuk jenis pertama dari tubuh suci kuno. Jelas, orang yang dicari Permaisuri Wangchuan dan yang lainnya adalah dia. Selama ini, ketiga kaisar muda tersebut tidak mengetahui asal-usul orang yang mereka cari, mereka hanya menuruti aturan daerah terlarang, jika mereka tahu bahwa orang tersebut juga Ekaristi, ekspresi mereka pasti luar biasa. Malam itu, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menemukannya, karena pada saat itu, tubuh suci misterius telah dipindahkan dari dunia timur ke puncak gunung barat, dan bahkan Ye Chen tidak menyadarinya sama sekali. Melihat ketiga orang itu mencarinya, tubuh suci yang misterius itu semakin tersenyum, menambahkan sentuhan kesuraman. Kata-katanya tentang semut termasuk semua orang, termasuk penonton, termasuk kaisar dan anak-anak, termasuk Ye Chen dan kaisar api penyucian yang masih bertarung, dan mereka tidak menarik perhatiannya. Setelah menutup matanya dari sisi itu, dia melihat ke arah Misty, mengabaikan pangeran api penyucian, dan hanya menatap Ye Chen. Mereka semua adalah tubuh suci, tetapi mereka bukan dari jenis yang sama. Inti dari asalnya bahkan lebih intens daripada Ye Chen. Ye Chen, kamu hampir tidak bisa melihat cukup. Senyum dari tubuh suci misterius, selain suram, menambahkan sentuhan main-main, mata seperti lubang hitam penuh dengan penghinaan, Kaisar ke-10 Dacu di mata dunia adalah dewa perang yang tak terkalahkan, tetapi di matanya, itu masih jauh dari cukup, karena dia benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama, dan dia dilahirkan dengan status batas warisan darah, bahkan Kaisar muda, dia tidak akan memandang rendah dia. Ye Chen, yang sedang bertarung, sedikit mengernyit, menurunkan matanya tanpa sadar, dan melihat ke bawah, persepsinya cukup misterius, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa seseorang diam-diam mengawasinya. Begitu ceroboh, meremehkan anakku. Kaisar api penyucian mendengus dingin, menyerang dari langit, dan tiba dalam sekejap, menunjuk ke cahaya ilahi, dan membuat lubang berdarah di dada Ye Chen. Ye Chen memandang ke bawah padanya, dan benar-benar marah. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia meninju Kaisar api penyucian dan membalikkannya. Kemudian, dia meluangkan waktu untuk melirik ke bawah lagi, mencoba mencari tahu siapa yang mengintip. Namun, pihak lain menyembunyikannya secara diam-diam, bahkan jika dia tidak dapat menemukannya, dia yakin bahwa orang itu pastilah tubuh suci misterius, juga di dunia ini, menyaksikan pertempuran secara diam-diam. Putraku, aku marah. Kaisar api penyucian berteriak dengan keras, bertarung sambil bertarung, begitu banyak hal, melihat dan melihat, apakah ada wanita cantik tanpa pakaian di bawah. Saat dia marah, dia mencabut larangannya lagi, kekuatan tempurnya meningkat drastis, dan serangannya tak tertandingi. Ye Chen akhirnya menutup matanya, masih tetap diam, melangkah ke langit dan melarikan diri, dan naik ke langit dalam satu langkah, menutupi langit dan menutupi bumi dengan telapak tangan di udara, dengan karakter segel terukir di telapak tangan, kekuatannya luar biasa. Episode 2527 biarkan aku menelannya. Engah. Kaisar api penyucian berdarah, dan dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen, menyebabkan dia terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Bagus. Teriakan di bawah berubah menjadi gelombang lagi. Kaisar api penyucian tampaknya adalah anak yang tidak beruntung, tidak ada yang bersorak untuknya, suara para dewa dan manusia begitu keras sehingga membuat telinganya berdengung, membuatnya semakin marah. Di sisi berlawanan, serangan Ye Chen sedikit lebih lambat, memindai lawan lebih dari sekali. Dia adalah seorang kaisar. Dia pada dasarnya telah mengkonfirmasi hal-hal ini, dan kaisar ayahnya tidak boleh termasuk di antara 130 kaisar Xuan Huang, kebanyakan dari mereka adalah kaisar dari surga kuno,
dan sebagian besar dari 4 kaisar muda lainnya juga merupakan warisan dari jalan kaisar. Putra dan ahli waris juga merupakan kaisar muda. Ini, dia tidak terkejut. Era istana surgawi kuno berbeda dengan era ini, tidak ada penindasan terhadap merek kaisar, dan semua kaisar dapat hidup berdampingan, mungkin ayah dari 5 kaisar muda masih merupakan saudara yang baik. Bertarung, kalahkan sampai mati. Berbicara tentang saudara yang baik, Kaisar Kera Kecil dan Kuiniu benar-benar setia, melihat kerumunan tamu berteriak dan berteriak keras, mereka berdua yang melolong keras, tidak ada yang bisa meredam suara mereka. Terutama Kuiniu, yang paling marah dan bersemangat, dia adalah warisan kaisar yang bermartabat, salah satu putra kaisar terbaik, dan dia dipukuli 2 kali sehari, yang lumayan. Di Dongfang Tiandi, Kaisar Wang Chuan dan istrinya, mereka bertiga telah menetap, dan mereka mencari satu persatu, tetapi alih-alih menemukan orang yang mereka cari, mereka banyak dimarahi, dan masing-masing tampak malu. Jelas, dia bersembunyi. Kaisar Huangquan merenung. Dengan begitu banyak perhatian dari atas, identitasnya pasti tidak sederhana. Kaisar Mingtu menarik napas dalam-dalam, Bao Buqi juga seorang kaisar muda, jenis yang sangat menakutkan. Aku belum pernah melihat Kaisar Tiansu, jadi aku tahu di mana dia berada. Kaisar Wang Chuan bertanya. Tuhan tahu. Kaisar Huangquan dan Kaisar Mingtu merentangkan tangan dan mengangkat bahu. Kalah, kalah. Ketika mereka bertiga berbicara, terdengar teriakan keras, yang menarik perhatian mereka bertiga. Yang disebut kekalahan mengacu pada Kaisar Api Penyucian, yang akhirnya jatuh ke langit, cahaya langit yang mengelilingi tubuhnya jauh lebih redup, tubuhnya berlumuran darah, dan ada luka yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya adalah mahakarya Tuan Ye. Ledakan. Disertai dengan ledakan, sebuah gunung besar hancur dan runtuh. Kerja bagus. Kuiniu melolong seperti serigala, dan tertawa paling riang. Setelah dipukuli 2 kali, dia akhirnya gembira. Putra ketujuh dari keluarganya menemukan tempat itu kembali. Masih bisa bertarung seperti itu, pihak yang mendominasi bocor. Tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama. Dunia banyak tertawa, jadi bagaimana dengan level kaisar muda, dan dia tidak menentang kaisar ke-10 dari Cu kemuliaan tubuh suci tidak dianugerahkan oleh orang biasa, itu dimainkan sepanjang jalan, hingga kaisar agung, hingga alam kondensasi Qi, yang tidak pernah dipalu oleh salah satu Ye Chen. Di tengah puing-puing yang berterbangan, Kaisar Api Penyucian berdiri, lukanya banyak sembuh, tubuhnya masih kuat, dan dia tidak bergegas ke langit untuk bertarung lagi, dia sudah kalah dari tubuh suci kuno. Namun, meski kalah, semangat juang di matanya tidak berkurang. Mata itu menunjukkan sebuah kata, dia akan bertarung lagi di tahun depan. Menemanimu kapan saja. Ye Chen melangkah turun dari kehampaan langkah demi langkah, tersenyum santai, dia sedang berbicara dengan Kaisar Api Penyucian, tetapi matanya dari kesadaran ilahi masih memindai dunia, mencoba menemukan tubuh suci misterius itu. Sayangnya, itu tidak pernah ditemukan. Aku akan datang. Sebelum Ye Chen mendarat di tanah, dia melihat seseorang datang dari langit. Dia adalah Kaisar Dunia Bawah. Dia telah merobek jubah hitamnya, menunjukkan kehormatannya. Darahnya berdebar kencang, melangkah maju selangkah demi selangkah, setiap kali telapak kaki jatuh, dunia bergejolak. Ye Chen mengambil kendi itu, menyesapnya, dan tidak melihatnya, seolah dia tahu siapa itu. Orang itu juga orang yang kejam, tidak lemah untuk Kaisar Api Penyucian. Kaisar muda semuanya adalah penjahat, dan 5 orang yang keluar dari area terlarang bukanlah orang biasa, dia tidak meremehkan mereka. Kaisar muda lainnya. Para penonton yang akan pergi semua tercengang. Dari mana asal kaisar selama bertahun-tahun, dan dari keluarga mana ini? Saya tidak tahu, jika dunia tahu bahwa selain Ye Chen dan Yao Qi, ada 5 kaisar muda, saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka pasti akan merasa bahwa waktunya luar biasa dan terlalu banyak pelaku kejahatan. Ledakan. Kaisar Dunia Bawah telah tiba, dan langkah terakhir jatuh, dan kekosongan yang diinjaknya runtuh, dapat dikatakan penuh kekuatan, dan lampu peri yang bermekaran di sekujur tubuhnya sangat menyilaukan. Toru, di sana tidak kekurangan visi kuno. Tenang saja. Kaisar Api Penyucian melirik Kaisar Belanda, dan meninggalkan panggung dengan sadar. Dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen, dan Kaisar Belanda tidak bisa mengalahkan yang sama. Tubuh orang suci terlalu kuat. Kaisar Mingtu melambaikan tangannya dengan santai, menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, mata cerah itu bahkan lebih ilahi,
seperti pedang tajam, yang dapat memotong roh primordial orang, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Akan menyenangkan untuk menambah prestise, kata Ye Chen sambil tersenyum. Dengarkan baik-baik, kata Kaisar Mingtu, dan dia telah mengeluarkan benda itu. Itu adalah pedang peri merah yang terbuat dari besi peri khusus, diukir dengan pola ilahi, dan suara pedang berdengung menembus gendang telinga orang hingga berdarah. Fondasi lemah semua biksu merasakan sakit yang menyengat jiwa mereka. Aku menang, beritahu kamu misi untuk datang ke sini. Kamu menang, asalku adalah milikmu. Ye Chen tersenyum, dan mengorbankan kuali yang kacau, artinya jelas, sebelum pertarungan dimulai, kamu akan menyalahkan pria itu, lalu instrumen Natal siapa yang mendominasi, dan tripod keluarga saya luar biasa. Memang, kuali kekacauan memiliki wajah yang panjang, dan ketika ia meninggalkan dunia kecil, ia menggantung di udara, berdengung dan bergetar, meluap dengan udara kekacauan, terjalin dengan hukum kekacauan, dan diatur dalam karakter Dunjia Tianzi Gajah, disebut artefak. Chaos Cauldron malam ini cukup mengasyikkan, sudah lama sejak dia menelan senjata ajaib, dan dia sangat menghargai pedang kelahiran Kaisar Dunia Bawah, itu adalah hal yang baik, jika dia menelannya, itu akan terasa luar biasa. Zeng, zeng. Belum lagi, pedang peri Kaisar Belanda benar-benar bergetar, bukan karena kegembiraan, tetapi karena ketakutan. Itu juga merupakan senjata ajaib, dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Saat menghadapi senjata ajaib yang mengerikan, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya takut jika dipilih, itu pasti bukan lawan dari Chaos Cauldron. Luo Senti hebat. Kaisar Mingtu mengangkat alisnya, dan dia tahu bahwa bahan dari kuali kekacauan adalah nomor 2. Apa yang sombong adalah bahwa Qi dan Dao Yun dari kuali kekacauan benar-benar luar biasa. Ketakutan senjata kelahirannya sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Biarkan aku menelan pedangmu. The Chaos Cauldron bersenandung, tertawa. Oh, bisakah kamu bicara? Kaisar Api Penyucian, yang baru saja berjalan tidak jauh, tiba-tiba menoleh ke belakang, berbalik, dan melihat ke atas dan ke bawah kuali kekacauan Ye Chen, matanya bersinar terang, dia melihat mata Kaisar yang berbicara. Senjata namun, ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang prajurit Zundi yang dapat berbicara, jadi dia sangat bijaksana. Bukan hanya dia, tetapi Kaisar Belanda juga tampak terpana. Pantas saja dia begitu kuat. Dia telah membangkitkan kebijaksanaan spiritualnya. Apalagi nada bicaranya sama dengan tuannya. Bagus. Kaisar Huangquan yang tidak jauh menyentuh dagunya, menyentuhnya, lalu melirik permaisuri Wang Chuan yang ada di sampingnya, mengapa kita tidak mengeroyok? Aku putra Kaisar Agung. Putri, kamu masih harus kehilangan muka. Permaisuri Wang Chuan berbicara dengan tulus, dan para kaisar muda masih berkelahi, mengapa kamu tidak minum obat apapun? Kaisar Huangquan terbatuk kering, dan langsung segar dan halus ketika dia ditampar. Bisa bicara, senjata ajaib itu benar-benar bisa bicara. Kuali Natal Ekaristi benar-benar luar biasa. Ia memiliki kebijaksanaan nirvana, yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh senjata Kaisar. Ye Chen adalah bakat langka, dan tripod ini juga merupakan artefak langka. Di masa depan, aku harus menyembunyikan harta karun itu dengan baik. Kui Niu berkata dengan penuh arti, itu baik untuk menjaga Ye Chen di masa lalu, tapi sekarang, kita harus menjaga dari tripod ini, yang lebih sulit diatur daripada Ye Chen. Brengsek, dapat diandalkan. Seperti yang dikatakan Kaisar Kera Kecil, dia dengan sadar memasukkan batang besi ke dunia kecil, dan tripod berani menelan apa saja, tidak menyombongkan diri, jika Anda memberinya senjata kekaisaran, ia akan berani maju dan bermain-main. Bos, aku ingin memakan pedangnya. Di tengah diskusi, Chaos Ding membuka mulutnya lagi, bersandar di depan Ye Chen, menggosok tubuh Ye Chen dengan tripod, seperti menantu kecil, lalu bertingkah seperti bayi bagi suaminya. Dengan baik. Aksi ini, dunia lebih segar untuk dilihat, tripod ini. Dia sangat pintar, tidak hanya bisa berbicara, tapi juga bisa bertingkah seperti bayi. Ini juga berkat Ye Chen. Jika itu adalah Kaisar Zun biasa, dia akan bisa menjatuhkan seseorang keluar angkasa hanya dengan menggosoknya sekarang. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, dan juga menatap pedang kelahiran Kaisar Dunia Bawah. Chaos Cauldron jarang untuk itu, begitu juga dia. Pengecoran besi peri khusus tak ternilai harganya. Kaisar Mingtu mengeluarkan batuk kering, dan menyingkirkan pedang kelahirannya dengan sadar, seolah berkata, kamu bisa bertarung,
tapi jangan gunakan senjata ajaib, terutama tripodmu, itu menjengkelkan untuk ditonton. Saya berbicara tentang taruhan, saya tidak tahu apa yang diinginkan Kaisar, kata Ye Chen sambil tersenyum. Itu tidak baik. Kaisar Mingtu menggelengkan kepalanya, kamu adalah tubuh suci, aku tahu aku tidak bisa bertarung, dan aku tahu aku tidak bisa bertarung, dan aku menambahkan warna ini, otakku ditendang oleh seekor keledai. Kata-kata ini, Ye Chen lucu, kamu juga tahu bahwa kamu tidak bisa bertarung. Jika kamu tahu kamu tidak bisa bertarung, kamu masih merajut wall. Kepalamu ditendang oleh keledai, kamu diinjak oleh keledai. Tersenyum dan tertawa, Ye Chen berbalik dan pergi. Dia mengalahkan Kaisar Api Penyucian lebih awal untuk melampiaskan amarahnya pada saudaranya. Adapun yang ini, benar-benar tidak perlu mengalahkannya. Jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda pergi mencari harta karun, itu adalah tubuh suci yang misterius. Jangan pergi. Kaisar Dunia Bawah menyapa. Aku sangat sibuk. Ye Chen melambaikan tangannya dengan punggung menghadap Kaisar Belanda. 100 putaran, jika kamu mengalahkan Kaisar ini dalam 100 putaran, aku akan menerima taruhanmu. Kaisar Dunia Bawah membuka mulutnya lagi, dengan harapan di matanya, karena takut Ye Chen, seorang bocah pemalu, akan lari pergi, dan tubuh suci akan langka baginya. Pedang kelahiran, mengapa dia tidak peduli dengan asal-usul tubuh suci? Yang paling penting adalah bertarung melawan Kaisar muda setingkat Ye Chen dapat meredam keadaan pikirannya di bawah tekanan yang kuat, jika dia tidak memperhatikan, dia bisa berubah menjadi nirvana. Ya, Ye Chen duduk, dan berbalik dengan tampan. Persiapkan asalmu. Kaisar Dunia Bawah tersenyum, dan dia juga seperti anak kecil. Dia tersenyum bahagia, terutama dua baris gigi rapi, yang paling seputih salju. Raja Surgawi, seseorang dari keluargamu mencari pemukulan, tidak heran generasi muda. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman. Jika Kaisar Dunia Bawah tersenyum bahagia, maka dia tersenyum lebih bahagia lagi. Itu akan dikenakan biaya $100 untuk mengalahkan Anda. Bulat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Ekaristi kuno hanya bercanda? Episode 2528 memenangkan Kaisar Muda lagi. Perang. Tetapi Kaisar Wen Mingtu dengan nyaring berteriak, membuka serangan secara terbuka, dengan kekuatan gaib yang besar, ribuan kaisar bergabung dengan satu jari, dengan kekuatan gaib mengunci, dan serangan itu adalah tubuh asli Ye Chen Yuanshen. Adalah kuasi kaisar biasa, itu akan langsung dibunuh, dan tidak bisa dihindari. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen bukanlah kaisar semu biasa, seorang kaisar yang caranya halus, dan tubuhnya ilusi. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, dan membanting tangan prasasti itu ke hadapan Kaisar Dunia Bawah melihat seseorang yang lebih tampan dari dirinya, dia menjadi sangat marah. Bentak. Tepuk tangan yang jelas dan bergema membuat murid Belanda itu terhuyung-huyung beberapa saat, kepalanya berdengung, kekuatan telapak tangan ini cukup berat, dan kepalanya hampir putus. Menyakitkan melihatnya. Melihatnya, Kaisar Api Penyucian menghela nafas. Tubuh suci ini sangat tidak bermoral. Brengsek. Kata Kaisar Huang Kuan dalam-dalam. Kedua kaisar berbicara sendiri, tetapi tidak ada kata-kata yang terlihat dari permaisuri Wang Chuan, apakah Ye Chen ditahan atau tidak. Sialan dia tidak tahu, tapi dia sangat berkulit tebal, dan dia masih ingat menggodanya sebelumnya, semuanya jalan. Apakah kamu menemukan bahwa orang-orang di era ini semuanya memiliki satu kesamaan? Kaisar Api Penyucian menyesap anggur, dan melakukan ekspresi bermakna tertentu secara ekstrim. Kaisar Huang Kuan dan Permaisuri Wang Chuan sama-sama menoleh. Kebiasaan. Permaisuri Wang Chuan dan Kaisar Api Penyucian tertawa, ini bukan suara yang keras, itu jelas gaya rakyat yang kuat, sangat berbeda dari zaman mereka, setidaknya, mereka masih tahu bagaimana menyelamatkan muka. Nenekmu, kamu tidak menamparkan wajah orang ketika kamu memukul seseorang. Anakku marah. Ketika mereka bertiga mengobrol, Kaisar Dunia Bawah di sisi lain benar-benar menjadi gila, wajahnya yang seharusnya tampan berubah, panas, bermartabat, seorang kaisar muda yang bermartabat, tetapi dia tidak pernah ditampar wajahnya. Saya tidak punya wajah untuk kembali. Ye Chen tenang, kamu memarahimu, aku memukul milikku. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada dua kaisar muda, satu di depan dan satu di belakang, dalam kehampaan yang halus, pergerakan pertempuran tidak lemah sama sekali dalam pertempuran dengan Kaisar Api Penyucian. Langit runtuh berkeping-keping, alam semesta juga dalam kekacauan, hujan darah terlihat, menetes.
Tetesannya menyilaukan, kebanyakan milik putra Kaisar Dunia Bawah. Hanya ketika dia benar-benar bertengkar dengan Ye Chen barulah dia menyadari betapa menakutkannya Ekaristi. Pemahaman Ye Chen tentang Tao, keadaan pikiran pertempuran, dan misteri hukum semuanya ada di atasnya, dan bagaimana dia bisa dibandingkan. Apa-apaan, itu yang dia katakan. Di jantung Kaisar Dunia Bawah, kalimat ini tiba-tiba muncul, kekuatan Ye Chen jauh melampaui harapannya, dan berbagai kaisar dan makhluk abadi muncul satu demi satu, dan dia sebenarnya dibebani dengan 6 mata reinkarnasi. Aneh rasanya tak terkalahkan. Tidak ada tekanan. Kui Niu tampak ceria, dia bisa membasahi tenggorokannya dengan anggur yang kuat, dan selalu siap untuk berteriak dan bersorak. Betapa menakjubkannya kaisar muda di area terlarang. Bahkan jika Anda memasuki surga, Anda harus berbaring. Kapan aku bisa menjadi seperti 7 orang tua, berpura-pura menjadi yang baik? Kaisar Kera kecil menghela nafas, bagaimanapun, dia juga anggota klan Kera Suci, leluhur memiliki kaisar, jadi mereka tidak bisa dikuburkan. Tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama. Para penonton masih bersemangat, dan percuma untuk tidak bertanya dari mana Kaisar Dunia Bawah berasal. Tidak cukup hanya melihat Kaisar ke-10 Dacu, dan dia benar-benar memberi langit banyak wajah. Di puncak gunung, Bei Seng tersenyum manis, dan terpesona olehnya. Kecantikan. Saya lebih mencintai pahlawan, terutama pahlawan dengan individualitas, seperti Ye Chen, yang merupakan pahlawan bajingan yang serius, dan saya menyukai ketidaktahuan dan kecantikannya yang unik. Susi begitu terpesona menonton, dia tidak menyadari bahwa ada orang lain di sampingnya, ditutupi jubah hitam, ditutupi dengan metode rahasia, tidak ada aura yang terungkap, dan tidak ada fluktuasi darah asli, biasa dan biasa, kecuali untuk sepasang sumur kuno tanpa ombak mata, aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Yang ini, identitasnya tidak sederhana, dia adalah putra Kaisar Tiansu, di antara 5 kaisar muda yang keluar dari area terlarang, dia yang terkuat, dan dia juga telah disegel untuk selama-lamanya. Jika 5 kaisar muda adalah orang-orang yang paling mungkin menjadi kaisar di era itu, maka dialah satu di antara 5 kaisar yang paling diharapkan untuk membuktikan Tao. Namun, kecelakaan tidak memaafkan, bencana menghalangi jalannya untuk menjadi kaisar. Kaisar Tiansu sepertinya tidak suka berbicara, dan pendiam. Karena dia jatuh, dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia hanya secara tidak sengaja melirik Bei Sheng. Peri ini sangat mirip dengan yang ada dalam ingatannya, atau dengan kata lain, persis sama. Bei Shengdai sedikit mengernyit, dan dia juga memperhatikan orang di sebelahnya, yang tampak biasa, tetapi sebenarnya sangat menakutkan kecuali mata itu, dia tidak bisa melihat apapun, seolah-olah orang ini tidak ada di dunia, berdiri di sampingnya di samping, tidak ada rasa keberadaan. Apa yang terjadi dengan surga, bagaimana bisa ada begitu banyak kaisar? Keadaan pikiran Bei Sheng bergolak, dan yang di sampingnya bahkan lebih tak terduga. Kaisar Tiansu diam seperti patung, melihat sekeliling, lalu mengangkat matanya sedikit untuk melihat ke arah Chang Miao, juga mengabaikan Kaisar Belanda, hanya menatap Ye Chen, tubuh suci. Sejauh ini, mata kunonya yang bebas sumur hanya memiliki seberkas cahaya peri, dan yang sulit disembunyikan adalah ketakutan, yang merupakan pemahaman diam-diam unik di antara yang kuat, dan jika Ye Chen melihatnya, dia pasti memiliki ekspresi seperti itu. Babak ke-40. Ketika dia menonton, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Ye Chen, dan itu tidak jelas selama 9 hari. Kaisar Dunia Bawah berdarah, dan ditinju oleh Ye Chen, dan dia menendang balik. Tubuhnya yang mendominasi meledak, dan ada darah yang keluar, yang sangat mencolok. Sebelum dia bisa menetap, dia melihat lautan makhluk surgawi emas, melonjak dan menelannya. Membuka. Kaisar Dunia Bawah mendengus dingin, dan menggambar galaksi yang cerah dengan satu tangan, menerobos lautan peri. Dia melompat keluar seperti naga, dengan pola ilahi kuno di alisnya, dan kekuatan tempurnya telah meningkat secara dramatis. Sepertinya itu sesuatu telah dipindahkan. Fa abadi, dengan rambut hitam panjang, berubah menjadi merah tua. Putaran 41. Ye Chen naik ke langit, menutupi langit dengan satu telapak tangan, seberat gunung, dan menutupinya di langit. Yang mengejutkannya adalah Kaisar Dunia Bawah menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali di belakangnya, telapak tangannya seperti pisau ajaib, dan dia telah menebangnya, tidak meniupnya, tetapi itu bisa memotong tubuh Ye Chen. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Dunia Bawah juga menebas udara,
karena Ye Chen menggunakan Dewa Guntur terbang, dan pada saat itu, dia berputar di belakangnya lagi, dan itu juga pedang ajaib dengan kekuatan luar biasa. Engah. Darah menyembur dan memenuhi langit, tetapi bukan Ye Chen yang terluka, tetapi Kaisar Dunia Bawah, dan selokan darah terpotong dari punggungnya. Jika bukan karena latar belakangnya yang dalam, dia akan melakukannya dicincang hidup-hidup. Anak laki-laki yang hebat, kamu benar-benar mengenal Dewa Petir Terbang. Kaisar Dunia Bawah terbang, menyembuhkan tubuhnya, dan menghapus jejak reinkarnasi yang terukir di tubuhnya. Aku tidak tahu kapan itu terukir, dan bepergian dengan jejak reinkarnasi adalah cara keabadian Kaisar yang membunuh seketika. Kemana harus pergi? Ye Chen menerbangkan Dewa Guntur lagi, bola balik dalam sekejap, menghalangi jalannya ke depan, dengan sapuan tangannya, cara Kaisar Fuksi, 99 dan 81 formasi semuanya muncul, dan dengan sapuan tangannya lagi, formasi dunia bawah besar 12 karakter surgawi juga muncul manifestasi, dua formasi bergabung menjadi satu formasi, sangat cocok, pola formasi ada di seluruh langit, dan langitnya menakjubkan. Kaisar Mingtu tampak terkejut, dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Namun, orang ini sangat terampil dan mahir dalam prinsip-prinsip menghancurkan formasi. Dia menerobos formasi hanya dalam sepersekian detik, membentuk segel dengan satu tangan, dan memanifestasikan sosok-sosok setinggi langit, dengan cahaya ilahi yang cemerlang, mirip dengan penampilan seorang tiran, menutupi langit dengan satu telapak tangan, penutup itu jatuh, menghancurkan langit dan meruntuhkan setiap incinya. Ye Chen membuka tubuhnya yang mendominasi dalam sekejap, meninju langit dan bumi dengan satu pukulan, mematahkan telapak tangan, menyebabkan Kaisar Dunia Bawah menendang balik, dan bahkan sosok King Tian runtuh, dan sulit untuk mengalahkan tubuh suci dengan pukulan. Ini sudah berakhir. Kata-kata Ye Chen sangat halus, menembus alam semesta dengan satu jari. Kaisar Dunia Bawah berdiri dengan takjub, dan dia menghentikan sosoknya dengan agresif, mencoba melarikan diri dari langit. Sayang sekali dia tidak memiliki kesempatan itu, dan sebelum dia pergi, dia melihat bunga pantai lainnya mekar dengan bangga, setiap bunganya halus dan indah, merah cerah seperti api, terjalin dengan kekuatan misterius. Benar, Ye Chen berpikir tentang keabadian. Dalam sekejap, waktu membeku. Dalam sekejap, Ye Chen juga ada di sana, dengan satu jari yang bisa menembus segala sesuatu di dunia. Kaisar Dunia Bawah melanjutkan tindakannya, dan dia melihat satu jari di depannya, yang sangat dekat dengan bagian tengah alisnya. Jika dia terkena, itu mungkin akan menjadi pembunuhan instan. Itu ditujukan pada roh primordial akan roboh, alisnya sudah patah, dan ada darah yang mengalir. Dengan jarak dan kecepatan seperti itu, sangat mustahil baginya untuk mengelak. Namun, ketika dia hanya berjarak 1 inci dari alis Kaisar Dunia Bawah, Ye Chen tiba-tiba berhenti, dan kekuatan jarinya habis dalam sekejap. The Sein fisik benar-benar mendominasi, seorang kaisar muda belum selamat dari 50 putaran. Ada keributan di bawah, siapa yang mengira bahwa 100 putaran yang disepakati akan dikalahkan begitu cepat? Bukan karena kaisar muda itu lemah, tapi Ye Chen terlalu kuat. Terlalu banyak orang yang tertawa. Ini memalukan. Kaisar Huang Quan terbatuk datar. Kaisar Api Penyucian tidak menjawab, begitu pula Permaisuri Wang Chuan, memalukan, bukankah perlu bertanya? Dari 5 kaisar muda di area terlarang, 2 memasuki pertempuran, dan 2 dikalahkan. Tepatnya, 4 dikalahkan. Anda tidak perlu bertarung, Anda tahu Anda tidak bisa melawan tubuh suci kuno, apa seekor monster. Dalam situasi seperti ini, Kaisar Tiansu harus datang untuk memenangkan kembali kota. Api Penyucian Kaisar tertawa terbahak-bahak. Dalam ingatannya, hanya Tiansu yang bisa bersaing dengan tubuh suci. Kaisar Tiansu ada di sini, tetapi menilai dari ekspresinya, dia tidak memiliki sikap untuk berperang. Dia akan melawan Ye Chen, tetapi tidak di sini. Apakah dia dapat bertahan dalam pertempuran masih belum diketahui. Aku tersesat. Kaisar Dunia Bawah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar terpukul. Kaisar muda yang sebenarnya tidak selamat dari 50 putaran. Kali ini, dia benar-benar tidak punya wajah untuk kembali ke area terlarang. Kaisar ini masih sangat melankolis, dia disegel selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan akhirnya dibebaskan. Saya pikir selain kaisar muda lainnya, dia akan tak terkalahkan di level yang sama. Siapa sangka di era ini, ada tubuh suci,
pencuri dan penguasa tubuh suci dalam pertempuran pertama ketika dia keluar dari gunung, dia kalah telak. Pada pertempuran kekalahan pertama, tidak ada transformasi dan nirwana, tetapi ada semacam pemahaman, yaitu era ini bukan lagi era mereka, dan akan ada kesombongan di generasi mendatang, yang telah menaungi mereka. Jangan lupa taruhannya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Raja Surga memerintahkan kita untuk datang ke tempat kuno di mana para dewa dimakamkan untuk menemukan orang. Jawab Kaisar Dunia Bawah. Siapa yang kamu cari? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ye Chen mengangkat alisnya, dan kemudian dengan sadar menyeretnya kembali ke Kaisar Dunia Bawah. Sialan, dengan jawaban asal-asalan, apakah Anda benar-benar berpikir saya idiot? Episode 2529 tampilan pertama. Ini misinya, tidak lebih. Kaisar Dunia Bawah mengangkat bahu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen mengeluarkan gada, yang diubah oleh kuali kekacauan, dan dia sudah bisa melihat bahwa orang ini tidak mau bicara, tetapi tubuhnya gatal, dan dia ingin dipukuli. Aku benar-benar tidak tahu. Kaisar Dunia Bawah mengeluh. Dia tidak berbohong. Permaisuri Wang Chuan datang dan tersenyum lembut, hanya Kaisar Tiansu yang tahu tentang misi sebenarnya. Adapun kami tidak memiliki kualifikasi itu. Aku akan memberitahumu. Berkata dengan penuh arti, harapan di matanya tidak bisa disembunyikan, dia sangat ingin melihat tubuh suci ini, dan adegan pertarungan dengan Kaisar Tiansu pasti sangat menarik perhatian. Ye Chen mengangkat alisnya, tepatnya, dia terkejut, bahkan seorang kaisar muda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui seberapa tinggi rahasia misi yang ditugaskan oleh 5 area terlarang. Secara alami, dia bahkan lebih ingin tahu tentang Kaisar Su hari itu. Jelas, dibandingkan dengan 4 orang di depannya, Kaisar Tiansu lebih menakutkan, dia pasti seorang kaisar muda yang kuat, dan dia adalah satu-satunya yang mengetahui misi tersebut, yang merupakan bukti yang bagus. Selamat tinggal. Keempat kaisar muda itu meninggalkan sepatah kata, lalu berbalik dengan tiba-tiba. Mereka benar-benar tidak mengenal satu sama lain, dan mereka semua mengenali tubuh suci ini. Apa yang mereka ciptakan bukanlah keluhan, tetapi sebab dan akibat. Keempatnya meninggalkan lapangan, dan Ye Chen juga berjalan selangkah demi selangkah. Pertunjukan yang bagus telah berakhir. Penonton juga mundur satu demi satu, semuanya masih belum puas. Perjalanan ke tempat kuno penguburan para dewa ini tidak sia-sia, dan melihat tubuh suci memamerkan kekuatan supernaturalnya, kedua kaisar muda dikalahkan, benar-benar mendominasi. Sosok-sosok itu berangsur-angsur menjauh, dan mereka bergegas ke segala arah, terus berburu harta karun. Ki Tua, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kui Niu menyeringai lurus, punggungnya lurus, dan dia memiliki saudara laki-laki yang bisa mengalahkannya, dan dia penuh percaya diri, bahkan kaisar muda harus berlutut. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, masih memikirkan area terlarang dan tubuh suci misterius. Aku bilang, ayo cari Diyun. Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyetnya, masih memikirkan Diyunnya, dan di sepanjang jalan, dia selalu terpesona oleh Diyun yang menggelegar dari Kui Niu. Ayo pergi. Kui Niu sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia mengambil langkah besar, berjalan dengan sangat arogan. Kaisar kera kecil mengikuti, tapi Ye Chen tetap diam. Berjalan dan berjalan, ada satu orang lagi dalam kombinasi ketiganya, dan itu adalah Bei Sheng. Keindahan nomor 1 Xuan Huang Bei Yue, dia selalu luar biasa kemanapun dia pergi. Mata Kui Niu dan Little Ape Emperor bersinar, mereka selalu ingin melangkah maju untuk mengolok-oloknya, terutama Kui Niu yang telah memenangkan akumulasi Kaisar Guntur, dan berkata dengan yakin bahwa dia tidak takut Bei Sheng menjadi gila. Ye Chen mengalihkan pandangannya ke samping, mengamati Bei Sheng dari atas ke bawah. Saat itu, sejak Bei Sheng meninggalkan paviliun Lingdan, ini adalah pertama kalinya dia melihat Bei Sheng. Dia selalu merasa bahwa gadis ini telah sedikit berubah. Jika sekarang, meskipun itu adalah penglihatannya, dia tidak akan dapat mengetahuinya sejarah. Cukup. Bei Sheng meliriknya. Ye Chen menggosok dagunya, sangat yakin bahwa Bei Sheng pasti mendapatkan banyak keberuntungan di tahun-tahun ini, dan sosoknya telah meningkat, terutama bagian tertentu, yang lebih tegak dari sebelumnya. Kamu harus menyukai benda ini. Bei Sheng melambaikan tangannya dan mengirimkan sebuah kotak harta karun. Kesadaran diri Ye Chen. Ma Liu mengambilnya. Di dalam kotak harta karun, ada buah ungu, seluruh tubuh bersinar dengan kilau kristal, vitalitas melonjak, dan aroma buah melimpah,
satu bau, seseorang akan merasa segar dan bahagia. Buah peri spiritual. Ye Chen mengangkat alisnya, dan matanya berbinar. Dia berpikir bahwa buah ini adalah buah peri yang menambah umur panjangnya. Orang tua yang mendekati akhir umur mereka paling menyukainya. Meskipun surga belum menghilang, mereka sangat sulit ditemukan, dan itu adalah bahan buta untuk memurnikan pil yang menghidupkan kembali jiwa. Seharusnya enak. Kaisar kera kecil menjilat lidahnya. Satu gigitan, seharusnya tidak menjadi masalah. Kui Niu juga menyentuh dagunya. Setelah pekerjaan selesai, Ye Chen menendang kedua pelacur ini, dan saya ingin menggigitnya. Seperti buah yang satu ini, kalau digigit tidak ada bedanya dengan tidak berguna. Ye Chen sangat gembira, dan menyegel buah peri ke alam kecil yang kacau. Ketika Bei Sheng melihatnya, dia memutar matanya, dan matanya penuh kebencian, seolah-olah dia berkata, harta yang begitu berharga diberikan kepadamu, kamu tidak akan memberiku sesuatu. Ye Chen sepertinya telah membaca artinya, jadi dia harus memberikannya. Jadi, orang ini mulai mengobrak-abrik tas penyimpanan, dan mengeluarkan pedang semi kekaisaran, dia enggan, dan memasukkannya kembali. Dia mengambil cermin ajaib kuno, melihatnya, tetapi masih enggan, dan memasukkannya kembali. Kembali dan lanjutkan mengobrak-abrik tas penyimpanan. Akhirnya, saya melihat bahwa dia juga mengambil sebuah kotak harta karun dan menyerahkannya kepada Bei Sheng. Jika kita mengatakan kotak harta ini pasti cukup berharga, itu terbuat dari batu giok abadi, diukir dengan pola abadi kuno, seluruh tubuh bersinar, berkilau, dan mengungkapkan aroma yang menawan. Oh, giok abadi linglong. Mata Kui Niu berbinar. Kotak harta karun semuanya terbuat dari batu giok abadi, dan apa yang ada di dalamnya pasti merupakan harta karun yang besar. Kaisar kera kecil menggosok dagunya, sepasang mata emas yang berapi-api masih bersinar bahkan ketika ditutupi oleh seekor lembu kui. Itu kurang lebih sama. Bei Sheng tersenyum, tidak sopan, tetapi juga secara naluriah berarti bahwa apa yang terkandung dalam kotak harta adalah harta yang tidak duniawi, jika tidak, itu tidak akan layak untuk kotak harta yang terbuat dari batu giok abadi linglong. Sangat disesalkan. Dia masih meremehkan buang air kecil Tuan Muda Ye, itu adalah kotak harta karun yang sangat indah, itu sangat berharga, tapi apa yang ada di dalamnya adalah hal yang aneh. Yang disebut benda aneh merujuk pada beberapa benda bertepung, yaitu, produk spesial dacu yang legendaris, porsinya cukup besar, dan aromanya juga menyegarkan. Sekarang, belum lagi Bei Sheng, bahkan Kaisar Kera Kecil dan Kui Niu membicarakannya. Bagaimana dengan mengatakan bahwa Ye Dasao adalah bakat, dan dia benar-benar menggunakan kotak harta karun yang sangat berharga untuk menyimpan bubuk akasia dengan cara ini, nilai keahlian dacunya telah dinaikkan beberapa tingkat dalam sekejap. Pemurnian khusus, unik di dunia, kata Ye Chen dalam-dalam. Pipi Bei Sheng sudah memerah, dia tidak tahu apakah dia marah atau malu, dia tidak muncul dalam satu nafas, dia hampir terbang. Wanita tua itu memberimu buah peri, dan kamu benar-benar memberiku sekotak produk khusus, apakah itu sesuai? Bibiku dan aku sepertinya kekurangan produk khusus. Terus terang, dia masih belum cukup mengenal Ye Chen. Berpikir kembali ke masa lalu, Kaisar Chu yang agung berani memasukkan darah di Huang ke dalam pispot. Dibandingkan dengan kejadian itu, ini bukan apa-apa, tidak ada yang namanya omong kosong, dia tidak berani melakukannya. Dibuat khusus, cobalah. Kui Niu menatap Bei Sheng sambil tersenyum. Keluar. Bei Sheng sedang terburu-buru, dan sebuah kotak harta karun jatuh ke wajah Kui Niu. Masih Kaisar Kera Kecil yang secara sadar mengambil kotak harta karun dan memasukkannya ke dunia kecilnya sendiri. Seluruh rangkaian tindakan tidak terasa tidak patuh, dan artinya jelas, saya mencintai siapapun, bagaimanapun, saya mengambilnya. Kenapa aku tidak memberimu pedang ini? Ye Chen mengeluarkan pedang peri lagi. Simpan itu untuk dirimu sendiri. Pipi Bei Sheng semakin memerah, dan dadanya naik turun dengan hebat. Sepertinya jika dia tidak bisa bernapas, dia bisa meledak di tempat, dan dia sudah memiliki keinginan untuk membunuh. Berikan padaku. Kakakmu, aku mengambilnya. Kui Niu dan Xiao Yuan Huang sangat ribut, karena kotak harta karun, mereka hampir bertengkar di tempat. Ye Chen tidak menjawab, tiba-tiba berhenti, menutup matanya sedikit, dan mencium nafas yang familiar, dari timur ke barat, terlihat samar, itu adalah nafas dari tubuh suci yang misterius. Sebelum berpikir terlalu banyak, dia mencapai langit dalam satu langkah dan langsung pergi ke satu sisi. Mereka bertiga melihatnya dan saling memandang.
Mereka berhenti mengambil kotak harta karun dan tidak cemberut. Mereka mengikuti satu demi satu. Ye Chen sangat serius ketika dia tidak serius, tetapi dia sangat serius ketika dia serius. Mereka berempat, satu di depan dan satu di belakang, melewati banyak gunung dan menyeberangi sungai Changyuan Xiongjiang sebelum mendarat di depan sebuah kota kuno. Kota kuno ini sangat luas, tetapi juga berubah-ubah dan kuno. Tembok kota yang megah diukir dengan jejak pedang, senjata, pedang, dan tombak. Secara sekilas, orang dapat mengetahui bahwa ia telah mengalami perang. Telah lapuk oleh bertahun-tahun. Apakah ada bayi? Kaisar kera kecil menatap Ye Chen. Lebih waspada. Ye Chen berkata dengan ringan, memegang pedang kaisar yang berlumuran darah. Dia adalah orang pertama yang melangkah ke kota kuno. Dia seperti ini, apalagi Bei Sheng dan yang lainnya, jelas ada yang mengerikan. Keberadaannya di kota. Begitu Anda memasuki kota kuno, Anda akan merasakan angin bertiup, dan kota itu sangat gelap, seolah tertutup lapisan awan. Di kedua sisi jalan, Anda bisa melihat kios-kios, tetapi mereka berada di sebuah kekacauan, tertutup debu bertahun-tahun, membuat orang semakin yakin bahwa kota kuno ini, di zaman yang jauh, sedang terjadi perang. Ye Chen berjalan dengan langkah lembut, melihat sekeliling, hembusan angin membawa lolongan hantu, dan berjalan, satu atau dua jiwa seperti hantu bisa terlihat. Dibandingkan dengan yang lain, Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil sangat gelisah. Jalanan berantakan, dan mereka berjalan dan menendang sepanjang jalan. Seluruh rangkaian gerakan, pada pandangan pertama, tampak seperti dua perampok, dan pencuri itu sombong. Apa yang kamu cari? Bei Sheng mengerutkan kening, dan melirik ke arah Ye Chen. Tubuh suci, kata Ye Chen melalui transmisi suara. Tubuh suci. Bei Sheng mendengarkan, dan kemarahan yang tersisa langsung dipadamkan oleh keheranan. Dia hanya tahu bahwa ada 3 tubuh suci di era ini, Kaisar Huang, Hong Yan, dan Ye Chen. Mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, ada suara keempat menghormati tubuh suci, terlebih lagi, itu adalah musuh dan bukan teman, jika tidak, Ye Chen tidak akan memegang pedang kaisar yang patah ini bukan mencari seseorang, ini mencari seseorang untuk bertarung. Bersenandung. Ketika dia terkejut, dia tiba-tiba melihat distorsi ruang. Kemudian, saya melihat sosok buram, perlahan-lahan bermanifestasi, ditutupi jubah hitam, tubuhnya terkadang ilusi, dan terkadang padat, seperti hantu, dia tidak bisa merasakan jejak nafas biksu, tetapi keberadaannya membuatnya merasa seperti hantu Bei Sheng, Kui Niu, dan Kaisar Kera Kecil semua merasa gemetar. Hanya Ye Chen yang berdiri diam-diam menatap pria berbaju hitam itu, tidak dapat melihat melalui kehormatannya, tetapi dia bisa melihat mata itu, pupilnya hampir tidak terlihat, seperti 2 lubang hitam, itu sangat menakutkan. Pada saat ini, pikirannya juga bergetar. Pada saat itulah asalnya gelisah, dan darahnya juga berdenyut, tanpa bertanya, dia tahu bahwa itu adalah tubuh suci yang misterius, dan itu termasuk jenis tubuh suci pertama. Mata itu. Bei Sheng bergumam pelan, alisnya yang cantik berkerut lebih dalam. Mengapa begitu mirip dengan Sueji Jieji? Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil juga berbicara. Ye Chen masih berbicara, menatap tubuh suci misterius seperti itu, dia dapat dengan jelas melihat garis keturunannya, asalnya lebih murni darinya, dan itu juga tubuh suci. Melihat ini, dia selalu merasa bahwa dia palsu. Semut. Tubuh suci misterius itu tersenyum. Tubuhnya halus dan kesepian, dan itu sangat memaksa. Jika Raja mengucapkan kalimat, itu mengandung semacam kekuatan sihir tertinggi. Setelah mendengar ini, semua orang tidak akan memilikinya niat membangkang. Senior, bisakah kamu duduk dan membicarakannya? Ye Chen berbicara, nadanya cukup rendah hati, dan dia yakin bahwa tubuh suci misterius ini memiliki senioritas yang lebih tinggi daripada Di Huang, jadi memanggil senior bukanlah hal yang berlebihan. Kamu tidak memiliki kualifikasi itu. Tubuh suci misterius itu datang dari langit dan menutupinya dengan telapak tangan. Episode 2530 Kekalahan. Langit runtuh dalam sekejap, tidak mampu menahan paksaan dari tubuh suci misterius itu. Ye Chen tidak akan dipukul berdiri, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, menebas dengan pedang ke langit, membelah galaksi yang cerah, membelah langit dan bumi, dan meruntuhkan alam semesta. Ledakan. Galaksi bertabrakan dengan telapak tangan, dan raungan mengguncang langit. Kota kuno yang bobrok berubah menjadi abu di tempat, dan roh dan jiwa yang membenci di dalamnya semuanya meratap dan musnah. Ye Chen melangkah mundur, menginjak kehampaan. Ini.
Kui Niu dan Xiao Yuan Huang terkejut, sulit dipercaya. Memasuki tempat kuno penguburan para dewa ini, semua basis kultivasi telah mencapai tingkat pertama Zundi, dan lawannya tidak terkecuali. Betapa kuatnya dia untuk memukul mundur Ye Chen dengan telapak tangan acak seperti itu. Ekspresi Bei Sheng bermartabat, dan dia hanya memandang Ye Chen. Jika Ye Chen tidak berbohong padanya, pria berjubah hitam di hadapannya akan menjadi tubuh suci, dan itu adalah tubuh suci yang telah membuka batas darah. Warisan. Salah satunya adalah keadaan normal, dan yang lainnya adalah keadaan batas suksesi darah, yang secara alami tak terkalahkan. Ye Chen menstabilkan sosoknya dan tidak mengatakan apa-apa. Satu pedang adalah ujian. Dia belum menguji kekuatan tubuh suci misterius. Kecuali, dia juga dalam kondisi batas warisan darah. Beri kamu kesempatan untuk menyerah pada dewa ini. Tubuh suci yang misterius tersenyum, tawa itu sangat halus selama 9 hari, dan itu masih sangat ajaib, terutama mata itu, yang mengembangkan penglihatan kehancuran, dan cahaya yang berkedip-kedip cukup gaib. Aku khawatir aku akan mengecewakan seniornya. Ye Chen tersenyum dan sudut mulut orang suci misterius itu muncul sedikit, dan menghilang dalam sekejap. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Ye Chen, jarinya penuh cahaya, penuh kehancuran, dan langsung menyerang jiwa. Ye Chen sangat menakjubkan, langsung melemparkan Dewa Guntur terbang, menghindari pengetahuan, naik ke langit, dan di bawah flip tangannya, Kaisar Dao Fuxi berjongkok sebentar, mencoba menyegel tubuh suci misterius itu. Sayang sekali dia terlalu meremehkan pihak lain sehingga dia mengabaikan Kaisar Dao Fuxi. Kamu, itu jauh. Tubuh suci misterius datang dari langit, menginjak aura jalan dengan setiap langkah, gerakannya ilusi, dengan bayangan, sulit untuk menemukan tubuh aslinya, dan itu mungkin untuk lihat kakinya, dan ada langit yang gelap lautan guntur, terkoyak oleh guntur dan kilat, memiliki kekuatan kehancuran, dan alam semesta kuno memberontak karenanya yang disebut hukum dan yin dan yang, di lautan guntur, semua menjadi salah. Ledakan. Gemuruh. Ruang yang baru saja sembuh runtuh sedikit demi sedikit, tidak mampu menahan tekanan lautan guntur. Ia menelan langit dan menghancurkan bumi, seperti samudera yang gelap. Orang-orang di depannya seperti setetes air di langit. Di tengah suara gemuruh, Ye Chen tenggelam. Setelah memasuki lautan guntur, dia menyadari bahwa lautan guntur itu menakutkan, tidak hanya memiliki segel, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur, banyak energi dan darah tubuh sucinya telah dihancurkan. Bahkan sumber asli dari tubuh suci tidak dapat dilawan anehnya Leihai, jika Anda tinggal lama, itu akan berubah menjadi abu. Membuka. Dengan mendengus dingin, Ye Chen mengiris lautan guntur dengan pedang, melompat keluar seperti naga, dan menabrak tubuh suci misterius secara langsung, seperti hantu, tanpa menunjukkan rasa hormat. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, 8 naga Ye Chen tiba-tiba muncul, dengan cahaya keemasan. Mengaum. Gelombang kedua nyanyian naga bahkan lebih masif, mengguncang dan meruntuhkan langit, dan itu juga 8 naga. Itu adalah 8 naga dari tubuh suci misterius, berbeda dari milik Ye Chen, 8 naga raksasa berwarna hitam pekat, 1 emas dan 1 hitam, dan mereka sangat mencolok di atas langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka semua adalah 8 naga langit, dan semuanya memiliki 8 naga dewa yang mengibas-ngibaskan ekornya dan saling menabrak. Engah. Ye Chen menyemburkan darah, tubuh suci terbelah, darah suci menyembur tipis, dan 8 naga runtuh bersama. Sulit untuk mengalahkan 8 naga dari tubuh suci misterius. Shenlong, tubuh suci yang hampir dibuang meledak. Ini terlalu kuat. Kaisar Kera kecil diam-diam menelan seteguk air liur. Orang itu sebenarnya Ekaristi yang telah membuka batas suksesi darah. Wajah Kui Niu jelek. Dia pernah melihat kekuatan 8 naga langit sebelumnya, tapi ini pertama kalinya dia melihat 8 naga langit. Dia dikalahkan dengan sangat sederhana. Tepatnya, itu dihancurkan oleh 8 naga lawan. Zeng. Begitu pedang berbunyi, Bei Sheng bergegas ke Tian Xiao, memegang pedang kaisar yang patah di tangannya, dan juga menggunakan banyak teknik rahasia. Ada pola peri yang diukir di tengah alisnya, dengan kekuatan tempur penuh, dia menyerang melawan langit dengan pedangnya. Tubuh suci misterius menatapnya dengan jijik, menyekanya dengan telapak tangan, dan alam semesta hancur total. Engah. Bei Sheng Xuan Huang, tubuhnya berlumuran darah, dia benar-benar dikalahkan, dan dia bahkan tidak memblokir satu telapak tangan pun. Hai. Kaisar Kera kecil mendengus dingin, dan langsung mengubah tubuh keranya ke langit.
Setiap rambut seperti jarum baja emas, berlama-lama dengan nafas guntur. Ketika Ling Tian membantingnya, tongkat ini adalah pukulan puncak, mampu menghancurkan ratusan ribu gunung dan sungai. Ekaristi misterius itu bahkan tidak melihatnya, dan mengangkat tangannya untuk memberikannya telapak tangan. Engah. Kaisar kera kecil memercikkan darah, dan tubuh kera yang terangkat ke langit segera meledak, darah mengalir turun seperti hujan lebat, dan darah serta tulang yang beterbangan hancur berantakan, bahkan batang besi emas hitam di tangannya pecah saat mendarat, sebuah lubang berdarah pecah. Makan sapi tuaku dengan kapak. Kui Niu juga membunuhnya, mengukir karakter segel dengan satu kapak, memasukkan rahasia tak berujung, memberkati prinsip-prinsip Taoisme, dan juga memberkati Kaisar Guntur Yun yang mendominasi. Sebelum benar-benar jatuh, langit telah terbelah. Fisik suci yang misterius masih mengabaikannya, dan membuka fisik Tuan. Paong. Kapak Kui Niu tampaknya terbelah pada pelat baja, tetapi tidak menembus tubuh Tuan, juga tidak melukai tubuh suci misterius. Kabut darah terbang lebih jauh dari Kaisar Kera Kecil, dan lebih menyakitkan daripada Bei Sheng. Mundur. Ye Chen menstabilkan tubuhnya dan mentransmisikan suara ketiga orang. Tubuh suci ini bukan tubuh suci biasa. Itu milik tipe pertama. Terlepas dari garis keturunan atau asal, itu lebih murni darinya. Apalagi masih dalam keadaan batas suksesi darah, dia tidak bisa melakukannya, level putra kaisar tidak cukup. Meskipun dia tidak mengetahui keluhan antara tubuh suci pertama dan tubuh suci keduanya, tubuh suci ini jelas ingin menghancurkannya, dan niat membunuh yang telanjang tidak dapat disembunyikan. Sekelompok semut. Tubuh suci misterius itu tersenyum sinis, suram dan jahat. Itu juga tubuh suci kuno, mengapa kamu sangat membencinya? Ye Chen berkata dengan ringan. Tunggu, apakah kamu juga layak disebut tubuh suci? Sudut mulut tubuh suci misterius itu sedikit terangkat, dan ia datang selangkah demi selangkah, tubuhnya seberat gunung, dan setiap kali telapak kakinya kaki mendarat, langit runtuh. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak menyimpannya lagi, kekuatan tempurnya mencapai puncaknya dalam sekejap, dan dia membuka pemakaman langit reinkarnasi besar, pemakaman abadi Dao Suci, dan banyak teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempur, semua terbuka dalam sekejap. Di bawah malam yang gelap, dia bahkan lebih gemilang. Dengan tubuh emasnya dan pancaran yang menyilaukan, dia dapat melihat Dao dan muncul di luar. Untaian dan untaian saling terkait untuk membentuk hukum misterius, dan dia juga dapat mendengar suara Dao itu. Dia tahu, chaos tahu dari semua hal. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Sein fisik yang misterius mencibir, menembus alam semesta dengan satu pukulan. Ye Chen tidak takut, maju bukannya mundur, dan kembali ke satu. Ledakan. Kedua tinju bertabrakan, langit runtuh dan bumi runtuh, lingkaran kesunyian menyebar tanpa batas, dimanapun ia lewat, ruang runtuh inci demi inci, Rao Beisheng dan yang lainnya juga mengorbankan cahaya peri pelindung tubuh. Dengan hantaman keras, darah langsung terlihat, seperti hujan ringan, mengalir ke seluruh langit. Ye Chen mundur lagi, dan tulang tinjunya meledak. Meskipun dia membuka banyak metode terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, tubuh suci misterius itu tidak tertutup, dan juga diberkati dengan metode rahasia. Hal yang paling sulit adalah status batas suksesi darah. Membosankan. Fisik suci yang misterius itu diam, dan sebelum Ye Chen dapat mengambil keputusan, dia muncul lagi seperti hantu, masih dengan jari nirvana, terbungkus tulisan hitam, mencoba menghancurkan tubuh asli Ye Chen. Dalam sekejap mata, Ye Chen menggerakkan Kaisar Dao Misti, tubuhnya kabur. Namun, yang mengejutkannya adalah teknik kekaisaran dan keabadian ini telah menjadi hiasan di depan tubuh suci misterius, dan tubuh itu tidak boleh ilusi, atau dengan kata lain, dia dikunci dengan satu jari. Engah. Darah emas menyembur keluar, dan bahu Ye Chen tertusuk. Ini dengan alasan dia memindahkan taiksu, jika tidak, bukan bahunya yang tertusuk, tetapi kepalanya.